Oke cuy, di video kali ini gue ingin share ke kalian terkait notifikasi yang diterima setiap pengguna eFootball setelah pembaruan Kamis 9 November 2023 kemarin, yaitu tentang verifikasi dua langkah yang mungkin banyak yang belum mengerti tentang verifikasi dua langkah ini. Di sini gue akan menjelaskan kepada kalian apa itu verifikasi dua langkah dan bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun eFootball kalian. Jadi setelah maintenance kemarin, Konami mengeluarkan kebijakan baru yaitu verifikasi dua langkah untuk semua akun eFootball. Bisa teman-teman cek di bagian notifikasi, ada notifikasi yaitu verifikasi dua langkah Konami ID. Jika teman-teman buka, di sini diberitahu bahwa pemberitahuan ini ditunjukkan bagi pengguna yang telah menetapkan negara atau kawasan Konami ID di luar Jepang. Jadi buat kita yang di Indonesia nih bakalan diterapi verifikasi dua langkah ini teman-teman di akun Konami ID atau akun eFootball teman-teman. Kemudian di sini dijelaskan juga setelah pemeliharaan hari ini proses verifikasi dua langkah sekarang diwajibkan untuk tindakan taut Konami ID dan data transfer yang ditautkan dengan akun Konami ID. Verifikasi dua langkah diwajibkan saat melakukan tindakan di atas meskipun pengaturan terkait tidak dikonfigurasikan sebelumnya. Jadi meskipun teman-teman nggak ngatur atau nggak setting atau nggak mengaktifkan verifikasi dua langkah, nantinya setelah teman-teman menawarkan akun eFootball teman-teman ke Konami ID, ini verifikasi dua langkah ini akan otomatis teman-teman akan otomatis aktif ketika teman-teman menawarkan atau login ulang ke Konami ID. Itu bakalan Konami mengirimkan kode atau verifikasi dua langkah ke email yang teman-teman daftarkan ke Konami ID. Jadi di sini gua langsung saja contohkan dulu untuk buat akun eFootballnya atau menawarkan akun eFootballnya ke Konami ID. Kemudian di sini teman-teman langsung saja klik pada menu ekstra. Selanjutnya pilih menu dukungan, lalu pilih menu data tautan. Oke, langsung saja di sini kita tanpa panjang lebar lagi klik pada taut Konami ID. Nah, di sini teman-teman langsung diarahkan ke halaman Konaminya. Oke, langsung saja di bagian ini seperti biasa kita klik tombol merah proses ini. Kemudian kita register email address and password end user yang berwarna biru ini ya teman-teman, karena kita ingin mendaftarkan email baru untuk membuat akun Konami ID-nya. Selanjutnya seperti biasa di sini language-nya kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan tanggal lahirnya. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Di sini gua sudah memasukkan emailnya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, di sini setelah gua masukkan emailnya, gua sudah berhasil juga masukkan passwordnya. Di sini passwordnya perpaduan antara huruf dan angka ya teman-teman, terdiri dari 8 digit. Selanjutnya kita centang aja di bagian email promosi ini, kemudian centang juga yang di bawahnya ini yang wajib, yang di bawah dalam kotak ini, yaitu dua kotak kecil yang ada di dalam kotak ini nih yang wajib dicentang ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja klik menu send kode. Lalu kita cek di email yang kita daftarkan ke Konami ID. Kita cek email yang masuk ya teman-teman. Kita cek. Oke, let's go. Nah, di sini gua nggak dapat email, nggak ada email dari Konami. Jadi coba gua kembali lagi. Kita ganti emailnya teman-teman. Oke, di sini gua sudah masukkan email yang baru. Coba kita masukkan passwordnya. Selanjutnya di sini kan sudah tercentang semua nih, sudah kita lakukan sebelumnya. Langsung saja kita klik lagi menu send kode. Sekarang kita cek dulu emailnya. Apakah ada email masuk? Nah, ini sudah ada email masuk. Kita masukkan dulu kodenya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman pas registrasi ke Konami ID nggak dapat email, coba teman-teman ganti emailnya. Kalau nggak dapat email dari Konami ID, ganti emailnya dengan email yang baru. Dan biasanya seperti ini teman-teman. Gua berhasil dapetin kodenya setelah gua ganti emailnya teman-teman. Bisa jadi emailnya yang bermasalah. Oke, di sini gua sudah masukkan kodenya, langsung saja klik berikutnya. Kemudian di sini kita centang keduanya, kemudian pilih menu accept. Nah, di sini langsung ke awal ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja login ke game eFootball. Nah, di sini gua sudah berhasil login ke game eFootballnya. Coba kita cek ke menu ekstra, kemudian pilih menu dukungan, selanjutnya pilih menu data tautan. Oke, di sini sudah tercentang ke Konami ID atau data ditautkan.
Nah, di sini gue sudah berhasil menawarkan akun eFootball gue ke Konami ID. Selanjutnya di sini gue contohkan ya teman-teman. Di sini gue nggak login atau transfer data ke game eFootballnya. Gue langsung saja contohkan login ke Konami ID. Jadi lewat browser teman-teman. Nanti gue mungkin juga bakalan tunjukkan ke teman-teman kalau transfer data bakalan dimintai kode konfirmasi nggak atau kode verifikasi 2 langkah nggak. Jadi di sini langsung saja kita buka browsernya dulu. Nah, di sini gua sudah ada di halaman login dari Konami. Jadi langsung saja kita klik menu login. Kemudian di sini otomatis email yang gua daftarkan ke Konami ID sebelumnya ketika ketika menawarkan akun eFootball gua ke Konami ID ini langsung muncul di sini. Jika teman-teman ingin login ke akun Konami ID lain, langsung saja teman-teman klik di bagian bawah ini. Di sini ada keterangannya login dengan Konami ID yang lain. Di sini langsung saja kita masukkan passwordnya dulu. Selanjutnya di sini gua masukkan karakter yang sesuai dengan karakter yang di atas ini. Di sini ada 3. Langsung kita klik menu login. Nah, seperti yang gua bilang di awal, di sini gua login ke akun Konami gua, langsung muncul halaman ini teman-teman, verifikasi 2 langkah. Yang artinya teman-teman nggak bisa login atau masuk ke Konami ID teman-teman tanpa teman-teman memasukkan kode yang dikirimkan oleh Konami ke email yang teman-teman daftarkan ke Konami ID. Jadi teman-teman harus memasukkan kode teman-teman. Di sini gua harus buka emailnya dulu. Nah, di sini gua masukkan kodenya untuk bisa masuk ke akun eFootball gua. Yang perlu teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada keterangannya lewati autentikasi 2 faktor pada perangkat ini mulai berikutnya. Berlaku selama 180 hari sejak login terakhir. Jadi teman-teman jika mengaktifkan icon ini, itu teman-teman bisa tanpa dimintai kode verifikasi, namun hanya berlaku sampai 180 hari teman-teman. Namun setelah 180 hari, ketika teman-teman ingin login lagi ke akun eFootball teman-teman, tetap teman-teman harus memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh Konami ke email yang teman-teman daftarkan ke Konami ID-nya. Jadi langsung saja kita klik berikutnya. Oh, di sini gua langsung saja off-kan saja biar akun gua aman, sehingga kalau ada yang coba login ke akun eFootball gua akan menerima email dari Konami berisikan kode ini teman-teman. Dan di sini gua sudah berhasil login ke akun Konami ID gua. Jadi sampai ini sudah jelas ya teman-teman bahwa verifikasi 2 langkah itu akan otomatis aktif ketika teman-teman menawarkan akun eFootball teman ke Konami ID. Jadi setiap teman-teman login atau transfer data ke game eFootball teman-teman, itu biasanya akan dimintai kode verifikasi yang dikirimkan ke email yang teman-teman daftarkan. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara menonaktifkan atau mematikan kode verifikasi 2 langkahnya. Cara menonaktifkan verifikasi 2 langkah di Konami ID, caranya langsung saja teman-teman klik pada menu keamanan. Nah, di bagian bawah password ini, di sini ada keterangannya. Keterangan ini verifikasi 2 langkah adalah proses untuk memperkuat keamanan dengan meminta Anda login menggunakan Konami ID dan password serta kode verifikasi dikirimkan ke email Konami ID Anda. Jadi sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya untuk menonaktifkan atau mematikan kode verifikasi 2 langkah agar teman-teman bisa login tanpa memasukkan kode verifikasi 2 langkah, teman-teman langsung saja klik tombol turn off yang ada di bawah ini. Tentunya dengan catatan akun eFootball teman-teman akan mudah atau rawan dihack oleh orang lain teman-teman. Karena ketika ada orang lain mencoba login ke akun eFootball teman-teman, dia nggak perlu memasukkan kode verifikasi. Jika teman-teman ingin tetap menonaktifkannya, langsung saja teman-teman klik menu turn off yang ada di bawah ini. Di sini coba gua terjemahkan meskipun bahasa Inggris gua agak belepotan. Jadi di sini keterangannya kalau nggak salah, kamu tidak akan diminta untuk verifikasi kode ketika kamu menggunakan layanan verifikasi 2 langkah ini. Ketika kamu menonaktifkan verifikasi 2 langkah, kamu akan hanya dimintai password, yang mana itu lebih mudah untuk seseorang mencoba masuk ke akun teman-teman. Atau istilahnya break tuh ya kayak ngehack lah gitu, kayak ngehack gitu ke akun teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman masih ingin tetap menonaktifkannya, langsung saja teman-teman klik lagi menu turn off yang ada di bawahnya. Di sini permintaan sudah komplit ya teman, sudah selesai. Oke, sudah berhasil untuk menonaktifkan verifikasi 2 langkah di akun teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini keterangannya yang muncul adalah tombol aktivasi berwarna biru ini. Ini artinya verifikasi 2 langkah di akun Konami ID teman-teman itu sudah off atau sudah mati atau sudah dinonaktifkan. Jadi teman-teman bisa login
ke akun eFootball atau ke Konami ID teman-teman tanpa verifikasi 2 langkah. Selanjutnya jika teman-teman ingin mengaktifkan kembali verifikasi 2 langkahnya, langsung saja teman-teman klik menu aktivasi ini ya teman-teman. Oke, di video ini gua sudah jelaskan bagaimana cara menautkan akun eFootball teman-teman ke Konami ID. Kemudian untuk pembaruan yang sekarang atau lebih tepatnya Kamis kemarin 9 November 2023 itu otomatis akan diterapkan verifikasi 2 langkah walaupun teman-teman nggak mengaktifkan atau nggak menyetingnya sebelumnya. Jadi secara otomatis akan aktif verifikasi 2 langkahnya. Selanjutnya di sini gua juga sudah share ke teman-teman bagaimana cara menonaktifkan verifikasi 2 langkahnya dan tentu dengan segala resiko jika teman-teman tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkahnya. Yang penting intinya tuh emailnya teman-teman. Emailnya tuh jangan sampai ada orang yang tahu email Konami ID teman-teman. Karena kalau sampai ada yang tahu, dia bisa ganti passwordnya tanpa minta kode verifikasi teman-teman. Beda kalau ganti email. Kalau ganti email teman-teman masih dimintai kode verifikasi. Kalau ganti password atau reset password, dia bisa ganti password tanpa meminta kode verifikasi. Nah ini sering terjadi buat teman-teman, terutama gua juga pernah ngalamin, dimana akun gua pernah dihack. Jadi dia coba masuk ke akun eFootball gua dengan cara mengubah passwordnya. Untungnya dia nggak berhasil ganti emailnya, jadi gua masih bisa ngembaliin akun eFootball gua. Jadi setelah itu gua ganti emailnya dan gua nggak coba lagi untuk menampilkan email dari akun eFootball gua baik di YouTube atau di mana aja. Jadi saran gua seperti itu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.